Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Kewajiban jemaat. 1 Timotius 4 ayat 6 mengatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan, akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kata Kristus, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini, Kristus tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghakimi orang lain. Dalam khotbah di gunung, ia melarang hal ini. Itulah hak Allah, tetapi ke atas jemaat, dalam kuasanya yang terorganisasi, ia memberikan suatu tanggung jawab untuk anggota-anggotanya. Terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa, jemaat mempunyai suatu kewajiban untuk mengamarkan, untuk memberi petunjuk, dan kalau dapat, untuk memulihkan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, kata Tuhan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Bereskanlah kesalahan dengan setia. Berikanlah amaran kepada setiap jiwa yang ada dalam bahaya. Jangan biarkan seorang pun menipu diri sendiri. Sebutkanlah dosa dengan terus terang. Nyatakanlah apa yang telah dikatakan Allah tentang berdusta, melanggar Sabat, mencuri, menyembah berhala, dan setiap kejahatan yang lain. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Jika mereka terus-menerus dalam dosa, maka hukuman yang sudah kau nyatakan dari sabda Allah diucapkan ke atas mereka dalam surga. Dalam memilih untuk berdosa, mereka menyangkal Kristus. Jemaat harus menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan perbuatan mereka. Kalau tidak, ia sendiri tidak menghormati Tuhannya. Ia harus mengatakan tentang dosa apa yang dikatakan Allah tentang itu. Ia harus memperlakukannya sebagaimana petunjuk Allah dan tindakannya dikuatkan dalam surga. Ia yang menghinakan kekuasaan jemaat, menghinakan kekuasaan Kristus sendiri. Tetapi gambaran itu mempunyai segi yang lebih cerah. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Biarlah ingatan ini dipelihara dalam keadaan paling tinggi. Dalam pekerjaan, bagi yang bersalah, biarlah setiap mata ditujukan kepada Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, biarlah pertobatan orang berdosa diterima oleh jemaat dengan hati yang penuh perasaan terima kasih. Biarlah orang yang bertobat itu dituntun keluar dari kegelapan kurang percaya ke dalam terang iman dan kebenaran. Biarlah tangannya yang gemetar ditaruh pada tangan Yesus yang penuh kasih sayang. Pengampunan seperti itu disahkan dalam surga. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 458 dan 459. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.